Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Selamat berhari Minggu. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah hari Minggu yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan ini adalah Minggu Sengsara yang kelima. Ibadah yang kita laksanakan pada saat ini sekali lagi tidak mengurangi kualitas ibadah kita kepada Yesus Kristus, sekalipun kita melaksanakannya di tempat yang berbeda, tetapi hati kita satu, tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk mengangkat pujian. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermasmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu semua. Amin. Silakan duduk kembali. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman. Mari kita mengangkat pujian mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Kami percaya Tuhan kepada kebenaran firman-Mu, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Tuhan, kami berkumpul di dalam nama-Mu saat ini untuk melaksanakan ibadah minggu. Di dalamnya Tuhan, kami mengangkat pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Pun di dalamnya Tuhan, kami telah persiapkan hati mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti dan hidup di dalamnya. Ya Tuhan, ampuni dosa kami dan bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang merupakan bacaan seragam untuk Gereja Toraja Mamasa pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 130
ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang selalu setia merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, dan menjadikan firman itu sebagai pegangan hidup. Hosiana. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua pernah melihat jurang. Paling tidak mungkin kita pernah melihat itu di dalam berbagai media, ya. Sekalipun mungkin kita belum pernah masuk ke dalamnya, namun paling tidak juga kita bisa membayangkan bahwa jurang itu adalah suatu tempat yang sama sekali tidak diharapkan. Sebuah tempat di mana tidak ada kehidupan, yang ada hanyalah ancaman kematian dan malapetaka. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka tentulah dibutuhkan seseorang, dibutuhkan orang lain untuk memberikan pertolongan, untuk membawa keluar dari jurang itu, supaya berada dalam keadaan selamat. Nah, saudara-saudara, jurang juga dapat digambarkan seperti kehidupan yang sedang kita alami. Suatu keadaan yang kurang nyaman, berada dalam sebuah masalah seperti tekanan, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kehilangan harapan. Keadaan di mana kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, dan dalam keadaan seperti ini biasanya kita bertanya-tanya, kita mencari sebab mengapa masalah itu menimpa kita, dan kadang-kadang jawaban yang kita temukan adalah jawaban yang membawa kita untuk menyalahkan diri, jawaban yang membawa kita untuk menyalahkan orang lain, dan juga jawaban yang membuat kita menyalahkan Tuhan. Artinya bahwa jawaban itu justru membawa kita masuk di dalam rasa frustasi yang lebih dalam. Nah, kalau hal itu yang kita alami, maka selaku orang percaya, jangan bersusah hati. Ada banyak hal yang bisa diperbuat oleh orang percaya untuk bangkit dan dapat keluar dari jurang masalah kita, karena selalu ada harapan bagi orang percaya. Nah, firman Tuhan tadi berbicara tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Ia menggambarkan bagaimana keadaan dan suasana hatinya sama dengan keadaan berada dalam jurang yang sepi, jurang yang gelap. Dia merasa terbuang, namun atasnya
Ada keteladanan yang kita dapat ambil sebagai sebuah pedoman bagi kita, menjadi langkah-langkah iman yang harus kita ambil di dalam menghadapi sebuah masalah. Yang pertama, di dalam ayat 1 dan 2, langkah pertama adalah berseru dengan iman di dalam doa kepada Tuhan. Daud di dalam pergumulannya Bapak Ibu datang merendahkan hatinya kepada Tuhan dan memohon belas kasihnya. Ingat di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15, di situ berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Inilah yang dipegang oleh Daud, karenanya ia mengutarakan seluruh isi hatinya dengan iman kepada Tuhan. Kemudian langkah iman yang kedua, itu tercantum di dalam ayat 3 dan 4. Harus berani mengoreksi diri kita, mengoreksi kehidupan kita. Daud sendiri mengungkapkan bahwa ia memiliki begitu banyak kesalahan-kesalahan, yang artinya bahwa ia sadar banyak masalah yang tengah ia hadapi sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Ia mengakui kesalahan-kesalahannya itu kepada Tuhan. Mengapa? Karena ia sadar bahwa siapakah yang dapat tahan kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita? Tidak ada seorang pun yang akan tahan kalau Tuhan mengingat kesalahan kita. Namun kita bersyukur atas firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudara, Daud mengetahui bahwa hanya pada Tuhan saja ada pengampunan. Bahwa ketika Tuhan mengampuni, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk menikmati kemurahan kasih-Nya. Allah akan memberi pengampunan kepada mereka yang datang mengakui dosanya dan hidup di dalam pertobatan. Allah akan menyembuhkan dan memulihkan mereka yang datang dengan hati yang jujur kepadanya. Allah ingin menunjukkan kasih setia-Nya kepada semua orang yang berada di dalam kesulitan, supaya mereka memperoleh dan mengenal kasih-Nya, mengenal perhatiannya, mengenal kebaikannya, dan dikatakan supaya kamu memuliakan namaku, supaya kita menaruh rasa takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, itu diungkapkan di dalam ayat 5 dan 6, percaya hanya kepada firman Tuhan. Daud di dalam bacaan kita mengungkapkan bahwa dia menantikan Tuhan, dia mengharapkan firman Tuhan. Dan dalam Mazmur 119 ayat 50, di situ ia mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Daud tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena hanya Allah sendiri yang bisa memberikan pengampunan itu. Sebab ia percaya bahwa hanya dengan menantikan Tuhanlah, maka ia akan memperolehnya. Ia tahu Tuhan saja yang sanggup menolongnya, karena itu ia sangat mengharapkan Tuhan. Daud katakan di dalam bacaan kita bahwa ia mengharapkan Tuhan bahkan lebih daripada para pengawal yang mengharapkan pagi. Sampai 2 kali ia mengungkapkan itu, menunjukkan kerinduannya, menunjukkan pengharapannya lahir dari sebuah kesungguhan kepada Tuhan. Daud berfokus pada Tuhan dan firman-Nya. Daud sangat yakin bahwa firman Tuhan itu selalu pasti terjadi atas dirinya, ya dan amin. Kemudian yang keempat, diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-7, yaitu tetap berharap dan menantikan Tuhan. Saudara-saudara,
Melalui pengalaman itu, Daud menyerukan kepada setiap orang percaya supaya ketika mengalami pergumulan kesulitan sama seperti yang ia alami, maka selalulah berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tentu tidak akan pernah jemu. Orang yang berharap kepada Tuhan tentulah ia akan sabar menantikan pertolongan Tuhan itu tiba. Sebab hanya pada Tuhan ada kasih setia. Firman katakan hanya pada Tuhan kita memperoleh kebebasan, pembebasan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu marilah kita belajar dari apa yang Daud lakukan ketika ia berada dalam jurang masalah. Bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup kita sekarang ini, apapun bentuk pergumulan itu, termasuk pergumulan adanya wabah virus corona COVID-19, mari pertama-tama datang berseru dengan iman kepada Tuhan di dalam doa, minta pertolongan dari Tuhan. Kemudian dalam pergumulan ini hendaknya kita semua mau dan siap mengoreksi diri kita sendiri, siap mengoreksi kehidupan kita, bahwa tidakkah pergumulan ini terjadi sebagai akibat dari dosa dan kesalahan kita. Setelah itu kita mau mengakui dosa kita dan kita mau nyatakan pertobatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, menjadikan sebuah peristiwa buruk sebagai alat untuk mengoreksi hidup kita, itu bukanlah tindakan yang salah. Sepanjang perenungan itu melahirkan sikap yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sepanjang perenungan itu membawa kita memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam pergumulan ini tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tetaplah berharap serta sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Tetaplah tenang di dalam menghadapi pergumulan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pertolongan dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman atau kehendaknya. Kalau kita pahami itu, maka kita tidak akan cepat tergoda, kita tidak akan cepat percaya ketika kita mendengar tawaran-tawaran, ketika kita mendengar solusi-solusi yang tidak benar, yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah memberikan jalan keluar yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri atau kehendaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melakukan ini seperti yang telah dilakukan oleh Daud, maka yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari jurang masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan sanggup melakukan itu, memberi pertolongannya pada kita, memberi jalan keluarnya dari setiap masalah yang kita hadapi, menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, mengangkat kita dan memulihkan keadaan kita. Percaya kepada kebenaran firman-Nya, nantikan pertolongannya dan sabar nantikan pertolongan itu. Terpuji Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh kita renungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita akan meresponi firman Tuhan ini, dan melalui pujian ini pula kita akan nyatakan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah
Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita, berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kemurahan kasih-Mu telah memungkinkan kami untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan selamat sampai detik ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk bersama-sama menyatukan hati kami, datang memuliakan Tuhan di minggu yang telah dikuduskan ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya adalah bentuk sapaan Tuhan hadir menyapa kehidupan kami dengan segala pergumulan yang sedang kami alami sebagai umat Tuhan saat ini. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga, padamu pada saat ini kami datang berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan, supaya mereka semua tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Tuhan, jauhkanlah jemaat Tuhan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Suci kuduskan tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari pergumulan wabah virus corona saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga setiap jemaat-Mu akan tetap terpelihara sempurna di dalam kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah kiranya pemerintah kami, sehingga mereka tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehat selamat. Pada mereka ada hikmat bijaksana yang akan memampukan mereka untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, agar bangsa kami bisa keluar dari pergumulan yang sedang dialami pada saat ini. Berkati pula ya Tuhan para medis bersama dengan keluarga mereka, para aparat bersama dengan keluarga mereka. Dengan demikian ya Tuhan, semuanya boleh menyatakan pelayanan dalam sebuah ketenangan bahwa Tuhan pasti menjaga dan memelihara mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang sedang mengalami pergumulan karena terpapar virus corona, maupun jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan berbagai bentuk penyakit-penyakit lain. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa bagi mereka Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan duka, mengalami kehilangan. Biarlah kiranya Tuhan pula yang akan menguatkan iman percaya mereka dan menghiburkan mereka. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, sehingga dengan demikian damai sejahtera-Mu terpelihara sempurna dalam kehidupan bangsa kami, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang memohon dalam kerendahan hati, dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Dan layakkanlah, berkenanlah atas persembahan syukur yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Kami yakini Tuhan mendengar kami, mengabulkan doa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita menyanyikan
pujian kita, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan iman yang tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan pergumulan-pergumulan yang ada, dengan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan menyatakan pertolongannya, pemulihannya kepada kita dan bangsa kita pada waktu yang tepat. Mari kita terima berkat Tuhan sebagai jaminan hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya jemaat tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mari kita senantiasa menyatakan ketekunan kita di dalam saat-saat teduh yang kita bangun di rumah kita masing-masing saat ini. Dan ingat, Senin, Rabu, dan Jumat adalah saat di mana kita akan mengadakan renungan malam bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.